Selamat malam teman-teman dan juga Gurian. Kami dari tim 7 akan mempresentasikan materi mengenai tes desain teknik. Sebelumnya, apa itu testing design? Jadi, tes desain berbeda dari tes case design. Tes desain sendiri berfokus pada jenis respons dari perangkat lunak, sementara yang lain atau di sini adalah tes case design itu berfokus pada bagaimana perangkat lunak merespons subset data tertentu. Tes desain teknik terdiri dari beberapa, di antaranya terdapat black box, white box, dan juga gray box. Lalu ada experience based teknik atau teknik berbasis pengalaman. Lalu ada tes karakteristik atau teknik bergantung pada karakteristik, dan juga tes berbasis struktur. Kategori dari tes desain. Tes desain membutuhkan pengetahuan tentang domain dan perangkat lunak, serta pengetahuan tentang teknik pengujian, juga pengetahuan tentang bagaimana sistem dan perangkat lunak berperilaku. Sejumlah asumsi dan batasan dapat diterapkan sesuai dengan teknik yang digunakan. Di sini merupakan kategori dari tes desain teknik. Terdapat yang statik dan juga dynamic. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama ada informal review. Itu biasanya dokumen yang direview secara informal dan tidak berdasarkan prosedur. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dokumen. Lalu di sini ada technical review, itu untuk memastikan pembuatan source code telah memenuhi technical spesifikasi dan standar yang ditentukan. Lalu terdapat inspection. Tujuan utamanya untuk menemukan kecacatan atau defect, dan juga walkthrough. Itu adalah teknik testing dengan melakukan meeting sehingga partisipan dapat memberikan masukan atau saran. Jadi dari gambar sebelumnya itu dapat dilihat bahwa selain pengujian statik juga ada banyak kategori pengujian dinamik yang didasarkan pada yang pertama perangkat lunak atau spesifikasi sistem, yang kedua pada perangkat lunak atau struktur sistem atau modelnya, dan yang ketiga pada pengalaman penguji, pengetahuan mereka tentang bisnis dan potensi cacat. Kategori dari tes desain. Testing design atau verification adalah proses testing saat program belum dijalankan. Jadi tujuannya untuk melakukan checking pada kode program, dokumen, dan juga file. Static testing biasanya berlangsung pada tahap development. Jadi dikenal juga sebagai verification testing. Kategori tes desain dynamic. Dynamic testing dilakukan saat program sedang berjalan atau sudah dieksekusi. Dengan cara biasanya memasukkan input terhadap program, sehingga kita dapat membandingkan output yang diinginkan. Maka dari itu, kita bisa melihat perilaku dari software, performance, serta memonitor memori dari sistem. Berikut ini akan dibahas asumsi dan batasan untuk tiap-tiap teknik. Black box, white box, atau gray box. Berfokus pada persyaratan dan spesifikasi pada perangkat lunak dan menganggap perangkat lunak sebagai benar setelah semua persyaratan dan semua spesifikasi telah diverifikasi. Disebut black box karena perangkat lunak dianggap sebagai kontak hitam dan fokusnya adalah antarmuka seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi spesifikasi atau terlihat dengan pengamatan sederhana tanpa memikirkan struktur internal perangkat lunak. Mempertimbangkan perangkat lunak sebagai serangkaian garis kode, instruksi, dan komponen, dan juga asumsi bahwa setelah semua komponen struktural ini telah diverifikasi dan divalidasi, perangkat lunak harus bekerja dengan baik. Pendekatan white box juga disebut pendekatan berbasis struktur. Ini didasarkan pada struktur internal perangkat lunak. Experience based technique. Secara umum, teknik ini didasarkan pada analisis konteks perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi pada studi arsitektur, interaksi antar fungsionalitas dan karakteristik, dan juga jenis pengguna aplikasi perangkat lunak ini. Teknik berbasis pengalaman dibangun di atas keahlian khusus masing-masing penguji dan akan memungkinkan penguji untuk menggunakan imajinasi serta kreativitas mereka dalam merancang tes yang efektif dan berguna. Tes karakteristik. Karakteristik umum dari teknik berbasis spesifikasi. 1. Gunakan model formal atau informal untuk menentukan masalah dan komponen perangkat lunak, dan juga penggunaan model ini untuk memperoleh kondisi pengujian serta kasus uji secara sistematis. 2. Pengukuran tingkat cakupan berdasarkan analisis fungsionalitas, resiko, dan penggunaan perangkat lunak.
Karakteristik umum dari teknik berbasis struktur adalah 1. Penggunaan kode perangkat lunak dan arsitektur untuk desain kondisi pengujian dan kasus pengujian. 2. Pengukuran tingkat cakupan kode berdasarkan pada pelaksanaan tes yang ada, diikuti oleh desain tes tambahan untuk meningkatkan cakupan. Karakteristik umum dari teknik berbasis pengalaman adalah 1. Menggunakan pengetahuan penguji untuk merancang kasus-kasus pengujian. 2. Menggunakan model referensi eksternal dalam merancang kasus uji untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya cacat jenis tertentu dalam perangkat lunak. 3. Desain kasus uji dengan mempertimbangkan pengetahuan para pemangku kepentingan yang berbeda dan juga pengetahuan tentang konteks, lingkungan, serta penggunaan perangkat lunak. Black box technique. Teknik black box didasarkan pada spesifikasi, dokumentasi, serta deskripsi antarmuka perangkat lunak atau sistem. Dimungkinkan juga untuk menggunakan model baik informal ataupun formal yang mewakili perilaku yang diharapkan dari perangkat lunak untuk merancang tes. Equivalent partitioning atau partisi setara. Partisi equivalent adalah teknik sederhana, berlaku untuk setiap dan semua variabel yang ada dalam perangkat lunak, baik nilai input ataupun output, alfabet, angka, dan yang lainnya. Ini didasarkan pada prinsip bahwa semua nilai dari partisi kesetaraan yang sama akan diproses dengan cara yang sama dengan instruksi yang sama. Pengujian dengan partitioning equivalent. Partisi kesetaraan berlaku untuk semua nilai input dan mungkin perlu untuk memproses kombinasi nilai input untuk memeriksa validitas data. Partisi equivalent dapat digunakan di semua tingkat pengujian. Pada tingkat uji komponen, variabel-variabel tersebut akan menjadi variabel input atau output tunggal. Pada tingkat integrasi komponen, kita akan mencari data dan pesan antarmuka. Pada tingkat uji sistem dan tingkat uji penerimaan, sebagian besar kita akan memiliki nilai input dan output yang terkait dengan proses bisnis. Keterbatasan dan asumsi. Efisiensi partisi kesetaraan tergantung pada identifikasi yang benar dari berbagai partisi untuk masing-masing variabel. Prinsipnya adalah semua anggota partisi diproses dengan cara yang sama. Identifikasi partisi kesetaraan ini juga disebut kelas kesetaraan, tergantung pada pengetahuan oleh penguji aplikasi dan konteks bisnis. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan penguji tentang konteks aplikasi akan mengurangi resiko kesalahan penggunaan teknik, dan dengan demikian resiko tidak mengidentifikasi risiko kritis atau melakukan tes berlebihan. Keuntungan dari partisi setara. Partisi kesetaraan membutuhkan lebih banyak waktu daripada pemilihan nilai bermasalah sebelumnya. Ketika diterapkan dengan benar, maka memaksa penguji untuk menjalankan analisis terperinci dari karakteristik dan nilai data input dan output, meningkatkan efisiensi pengujian dengan mengurangi jumlah kasus uji, memberikan bukti yang jelas tentang subset data yang diuji dan bagaimana mereka diuji melalui penelusuran dari spesifikasi ke kondisi pengujian, membantu mengidentifikasi kasus yang terlupakan, secara sistematis meningkatkan efisiensi pengujian untuk mengurangi resiko yang tersisa. Black box technique, boundary value analysis. Cara perangkat lunak memproses data di tepi partisi kesetaraan bisa berbeda dari perilaku yang diharapkan. Apakah selama spesifikasi atau pengkodean, masalah sering terjadi pada batas partisi kesetaraan. Studi tentang batas adalah teknik yang terkenal dengan tujuan untuk menganalisis perilaku perangkat lunak di tepi partisi. Jika digunakan dengan partisi ekuivalensi untuk variabel linear, teknik ini dapat mengidentifikasi masalah pada batas partisi yang diidentifikasi sebelumnya. Kita dapat menggunakan teknik ini untuk mengidentifikasi cacat seperti penggunaan yang salah dari operator relasional, kesalahan satu kali dengan batas yang teridentifikasi, masalah dalam loop dan iterasi, jenis variabel yang salah atau ukuran variabel yang digunakan untuk menyimpan data, kendala buatan terkait dengan data dan jenis variabel. Decision table. Tabel keputusan merupakan cara yang efisien untuk menangkap sejumlah persyaratan atau untuk mewakili desain bagian dalam aplikasi perangkat lunak. Mereka juga dapat digunakan untuk merancang kondisi pengujian dan menguji kasus. Tabel keputusan berguna untuk mewakili aturan manajemen yang kompleks. Implementasi tabel keputusan membutuhkan sejumlah fase,
mengidentifikasi kondisi dan partisi yang terkait dengan kondisi ini, perhitungan jumlah kombinasi dalam tabel dan pengenalan data untuk mengisi kombinasi yang diidentifikasi, verifikasi kemungkinan kombinasi dan pengurangan kombinasi jika memungkinkan, verifikasi cakupan kombinasi, identifikasi hasil atau tindakan yang dihasilkan. Pengujian dengan tabel keputusan. Metode ini memungkinkan identifikasi kombinasi kondisi yang mungkin belum diramalkan oleh tim desain perangkat lunak. Batasan dan asumsi dari tabel keputusan. Asumsi yang terkait dengan tabel keputusan sebagian besar fokus pada identifikasi yang benar dari partisi dan nilai kesetaraan untuk dipertimbangkan. Asumsi kedua adalah dampak cacat untuk alih-alih cacat gabungan. Karena kita biasanya hanya memperhitungkan partisi yang valid, dampak cacat pada partisi tidak sah dan kombinasi partisi tidak sah tidak dinilai dan cacat bisa tetap ada setelah penerapan teknik desain pengujian ini. Dalam hal keterbatasan, jumlah kolom dan garis dengan cepat menjadi penting jika kita menggabungkan semua partisi kesetaraan untuk semua variabel dan jika kita menambahkan nilai batas. Keuntungan dari tabel keputusan. Metode ini berguna untuk aturan manajemen yang kompleks karena menggabungkan partisi kesetaraan, identifikasi nilai batas, dan menggunakan teknik ini sebagai input untuk desain kasus uji. Use case testing. Dalam use case testing dikenal bahasa pemodelan untuk mewakili transaksi dan aktor yaitu UML yang digunakan untuk memodelkan dan mendokumentasikan perangkat lunak dengan cara standar dan memungkinkan visualisasi komponen utama arsitektur sistem. Pengujian dengan use case. Pengujian dengan use case sering dilakukan dengan mendefinisikan sejumlah case nominal sesuai dengan operasi minimal dari sistem perangkat lunak dan use case yang resmi. Use case dapat dikelompokkan dalam skenario dan disarankan bahwa setidaknya satu tes dari setiap skenario utama dimasukkan untuk memastikan bahwa fungsi perangkat lunak atau sistem divalidasi yang bergantung pada kesetaraan perangkat lunak. Skenario lain yang terkait dengan operasi terdegradasi harus diuji jika mereka dapat membawa sistem atau perangkat lunak ke kondisi kritis. Representasi use case dapat identik dengan state transition. Keterbatasan dan asumsi. Use case mirip dengan cara penggunaan akan berinteraksi dengan sistem. Teknik ini sering digunakan selama tes penerimaan. Teknik pengujian ini memiliki keterbatasan karena dilaksanakan pada akhir kampanye uji dan pada akhir fase pengembangan dan kemungkinan bisa membuat biaya menjadi besar. Dalam menggunakan semua kombinasi use case dan data yang valid dan tidak valid, sangat penting untuk tidak melebih-lebihkan kualitas perangkat lunak atau sistem setelah menggunakan teknik ini karena dapat sejumlah besar cacat mungkin tetap tersembunyi. Keuntungan. Teknik pengujian use case mudah dipahami oleh pengguna dan dengan demikian sering digunakan selama tes penerimaan dan selama tes sistem. Use case juga digunakan saat persyaratan dan spesifikasi dan merupakan pendekatan yang memungkinkan implikasi pengguna dalam pengumpulan persyaratan dan definisi proses. Structure based technique. Struktur based technique merupakan teknik uji tes yang berdasarkan struktur dan kode sumber perangkat lunak atau sistem yang diuji. Dalam kegiatan ini membutuhkan pengetahuan pemrograman, terbatas pada kemampuan membaca dan memahami program, bahasa, dan teknik pemrograman yang digunakan. Experience-based technique atau teknik berbasis pengalaman yang mampu mengidentifikasi suatu kecacatan tanpa perlu pengujian yang kompleks dan sistematis. Teknik ini bisa ditambahkan ke dalam teknik pengujian yang sistematis atau black box dan white box dan bisa melengkapi mereka saat teknik-teknik sistematis ini tidak dapat digunakan dengan benar. Yang pertama, untuk experience-based technique terdapat attack yang berprinsip untuk menyerang perangkat lunak melalui antarmuka sistemnya. Yang kedua adalah defect taxonomy, yaitu taksonomi cacat merupakan daftar cacat atau kegagalan yang terjadi. Yang ketiga, tebakan, kesalahan, serta pengujian ad hoc. Bertentangan dengan keserangan, taksonomi cacat serta uji eksplorasi itu tidak berdasarkan praktik atau teknik sistematis apapun. Dan yang terakhir adalah pengujian eksplorasi. Pengujian eksplorasi adalah pembelajaran simultan, desain pengujian, serta pelaksanaan pengujian. Choosing test technique. Pemilihan teknik yang tepat akan tergantung pada konteks proyek. Kita hanya dapat mengidentifikasi faktor internal proyek, seperti yang pertama, model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dan dokumentasi desain yang tersedia, seperti keberadaan use case, tabel keputusan, atau graphic transition state. Yang kedua, tingkat pengalaman penguji dan jumlah penguji yang tersedia.
itu akan mempengaruhi upaya uji dan tingkat pengalaman yang dibayangkan. Yang ketiga, pengalaman tim pengembang dan jenis kegiatan pengujian yang mereka implementasikan. Yang keempat, tujuan pengujian. Apakah itu adalah filter sebelum pengiriman atau kegiatan dukungan pengembangan. Dan yang kelima adalah jenis cacat potensial yang akan membantu kami memilih teknik yang sesuai untuk mengidentifikasi cacat tersebut. Dalam memilih teknik uji, selain mengidentifikasi faktor yang berada dalam proyek, juga harus mengidentifikasi faktor yang ada di luar proyek. Seperti yang pertama adalah risiko yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak atau sistem. Yang kedua, kendala kontrak atau peraturan yang mendefinisikan penerapan beberapa teknik. Yang ketiga, jenis sistem yang akan mempengaruhi teknik yang diterapkan, seperti penggunaan analisis nilai batas dalam aplikasi keuangan. Dan yang keempat adalah kerangka waktu dan anggaran yang akan mempengaruhi upaya pengujian dan memaksa pemilihan teknik yang lebih cepat daripada yang lebih lengkap atau sistematis. Memilih teknik pengujian yang memadai harus dilihat dari sudut pandang strategis, dengan kegiatan tersebar di seluruh proses pengembangan perangkat lunak, termasuk aktivitas statik dan dinamik, dan berusaha untuk menemukan cacat sedini mungkin pada proses. Baik, sekian dari tim 7. Terima kasih.